Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifatul Nisa dengan NIM A5102000140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya media pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran ular tangga. Namun ular tangga yang saya buat tidak seperti permainan ular tangga pada umumnya. Ular tangga ini bisa dikatakan sebagai permainan ular tangga edukasi. Tidak hanya bermain, namun kita juga bisa belajar bersama. Permainan ini bernama Ultraman. Apa itu Ultraman? Ultraman adalah ular tangga kreatif, asik, dan menarik. Tujuan pembuatan media pembelajaran ini yaitu untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan dengan cara mengajak peserta didik belajar sambil bermain agar peserta didik tidak terlalu jenuh dalam belajar, karena belajar sambil bermain membuat peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Media pembelajaran ini mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Kompetensi dasar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar maupun dibaca, menyajikan hasil informasi dari teks penjelasan eksplanasi secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar dari mata pelajaran matematika yaitu menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Mengidentifikasi titik pusat jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, serta menjelaskan bentuk-bentuk dari poligon. Selanjutnya, kompetensi dasar dari mata pelajaran IPA yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri maupun paralel. Penasaran kan bagaimana cara memainkannya? Yuk kita simak bersama-sama. Cara memainkan permainan Ultraman ini hampir sama dengan permainan ular tangga pada umumnya. Di sini kita membutuhkan orang-orangan yang akan kita gunakan untuk berjalan. Nah, permainan ini minimal bisa dimainkan oleh 2 orang peserta didik. Pertama yang harus dilakukan, pemain harus melempar dadu terlebih dahulu. Nah, dapat 1, maka dia berjalan 1. Nah, di angka 2 ini dia mendapatkan pertanyaan. Nanti peserta didik akan diberi kertas dan disuruh menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Jika sudah benar, dia bisa jalan lagi seterusnya. Begitu juga dengan pemain kedua, dia juga bisa melempar dadu. Nah, dapat nomor 6. Berarti jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat pertanyaan. Dia sama seperti pemain pertama. Dia harus menjawab pertanyaan yang ada di sini untuk bisa lanjut jalan untuk ke nomor-nomor berikutnya. Nah, jika
berhenti di tanda tanya, peserta didik yang memainkan ini akan mendapat kartu pertanyaan. Di sini ada kartu pertanyaan yang akan diberikan, lalu peserta didik diharapkan untuk menjawab untuk melanjutkan permainan. Pemain bisa dikatakan menang jika semua pertanyaan dijawab dengan benar dan sudah mencapai garis finish atau angka 20. Begitu seterusnya sampai pemain mencapai garis finish. Kemudian di sini di bagian atas ada 3 barcode yang dapat peserta didik scan untuk mengakses materi. Di sini ada 2 materi. Yang pertama materi dalam bentuk file, yang kedua materi dalam bentuk penjelasan video. Serta barcode yang terakhir yaitu latihan soal. Jadi peserta didik dapat mengakses agar dapat mengetahui kemampuan diri, mana yang sudah ia pahami, mana yang belum. Cara menyekan 3 barcode ini sangat mudah. Peserta didik dapat menggunakan kamera handphone untuk menyekan barcode tersebut dan dapat diakses pertanyaan, latihan soal maupun materi file serta materi penjelasan dari video. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kata-kata yang sulit dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.